Sebelumnya saya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Islam. Nah kebetulan kakaknya Islam ini kak, saya mau ajakin kakaknya buat coba tutup aurat, mau nggak kak? Nggak dulu deh kak. Kenapa? Nggak biasa aja kak. Ini alasannya kakak emang lagi nyaman kayak gini atau memang gimana gitu? Lagi nyaman kayak gini aja. Permisi kak. Ya kak. Lagi sendirian ya kak? Lagi ini kak lagi sibuk nggak? Iya. Kenapa ya kak? Sebelumnya saya boleh nanya nggak kak, agamanya apa ya? Islam. Nah kebetulan kakaknya Islam ini kak, saya mau ajakin kakaknya buat coba tutup aurat, mau nggak kak? Nggak dulu deh kak. Kenapa kak? Kan coba aja dulu gitu. Sebentar aja deh gitu. Kenapa? Nggak biasa aja kak. Ini alasannya kakak emang lagi nyaman kayak gini atau memang gimana gitu? Lagi nyaman kayak gini aja. Gak mau coba aja sebentar aja kak. Nanti sebentar aja kok, saya nggak maksa kakaknya pakai 24 jam. Gak, mungkin sebentar aja 1-2 menit aja di sini. Nanti mau dilepas lagi, oke nggak apa-apa. Gimana kak? Ya udah deh. Saya izin dulu aja dulu di sini, nanti sharing-sharing dulu, nanti kakak mau berubah pikiran kembali ke kakaknya. Boleh saya duduk? Oke. Ini ya. Boleh kenalan kak? Oh iya. Siapa? Bulan. Kak Ulan. Kak Ulan asli mana kak? Asli NTB. NTB Lombok. Iya Lombok. Beda dengan Lombok. Apa? Bisa bahasa Lombok berarti? Enggak, kalau dari Lomboknya tuh jaraknya masih sehari lagi. Oh gitu, berarti tempatnya Bima. Oh Bima. Saya juga Lombok. Oh Lombok juga. Ya, saya juga Lombok. Cuma ya kan lahirnya di Jawa. Oh di Jawa. Tapi nikah sama orang Lombok. Oh iya iya. Tapi sekarang berarti kesini lagi liburan atau gimana kak? Aku kemarin kuliah sih, tapi baru lulus. Oh kuliahnya di Jogja. Di Jogja. Terus udah sempat balik ke Lombok, ke NTB gimana? Terakhir balik sih tahun kemarin. Nah, kak siapa namanya tadi? Bulan. Kak Ulan. Nah, Kak Ulan ini kan Islam ya kak ya? Setiap kan Islam kan agamanya. Kan setiap orang kan pasti punya alasan dan haknya pribadinya masih pasti kan Kak Ulan punya alasan gitu ya. Karena setiap orang kan punya apa namanya? Kenapa sih belum siap untuk memakai hijab atau berusaha menutup aurat, kan padahal kan di dalam Islam kan punya suatu kewajiban untuk menutup aurat kan, tapi setiap wanita kan punya alasan pribadinya masing-masing. Kalau Kak Ulan sendiri apa sih gitu kan, kenapa sampai sekarang belum siap untuk menutup aurat gitu? Alasan pribadi kakak aja. Kalau alasan pribadi itu ya kayak kalau mau keluar rumah tuh ya masih susah, kayak deket juga gitu. Jadinya tuh kayak belum siap aja buat tertutup tuh, belum siap karena kan kadang tuh kadang make, tapi kadang lebih seringnya tuh lepas. Gitu. Tapi Kak Ulan sendiri tahu gitu kan kalau menutup aurat itu kewajiban. Tahu. Kalau keluarga sendiri pernah kak atau ibu atau ayah gitu pernah nyuruh pakai hijab gak, atau memang kembali ke kakak masing-masing gitu? Sering diingetin sih, Gitu. tapi Emang ya agak bandel ya? bandel. Jadi tuh kayak disuruh juga kayak nanti gitu. Wajar ya, namanya anak pasti rata-rata juga kebanyakan kayak gitu. Tapi yang paling sering ngingetin kakak, ayah atau ibu? Dua-duanya Kayak gitu. kadang disuruh apa sih hijaban gitu, udah gede kayak gitu, tapi ya karena bandel jadi tuh nanti gitu Mungkin aja. karena seiringnya pergaulan juga mungkin masih nyaman, namanya juga Iya. masih muda gitu. Tapi ya Kak Ulan sendiri ada nggak sih niatan kapan gitu buat nutup aurat atau memang sama sekali nggak ada gitu? Kalau niatan ada sih, mungkin setelah nikah. Setelah nikah mungkin.
memang iya rata-rata kebanyakan yang saya tanya mungkin bukan cuma kakaknya, mungkin rata-rata di luar sana nanti di kasuhan nikah kan udah berumah tangga gitu, masa ngapain mau gini-gini aja terus. Tapi pertanyaan khususnya, yakin nggak 1 jam lagi kita masih bisa hidup gitu kan? Yakin nggak kita masih bisa nafas nanti? Yakin kita mau bisa sampai nikah gitu? Kita aja belum bisa menjamin hidup kita gitu. Tapi wajar, namanya manusiawi ya, kayak apa ya, punya prosesnya masing-masing gitu. Mungkin kaulan bisa bilang nanti setelah nikah, tapi kan namanya hidayah nggak ada yang tahu kak ya. Bisa aja sebelum nikah kakak udah, semoga cepat dapat hidayah ya. amin ya Allah. Kan intinya Biar kalau tertutup. apa ya, kalau hidayah itu sebenarnya nggak usah ditunggu kak, tapi kakak yang harus menjemput. Kalau kakak menunggu aja nggak mau jemput kan nggak bisa gitu kan. Tapi kak, apa kaulan sendiri atau lingkungan orang sekitar atau pertemanan gitu kan, memang rata-rata memang seperti ini, memang apa kayaknya emang gimana gitu kak? Kalau dari lingkungan sekitar ada yang kayak gini, ada yang juga hijaban. Jadi itu apa sih? Kadang kalau yang teman dekat pakainya kayak gini walaupun mereka hijaban gitu. Udah kenal, udah paham. Tapi kalau sama orang satu daerah tapi belum kenal tuh ya tetap hijaban. Kalau acara-acara penting ya kayak gitu. Kalau keluarga sendiri atau ibu gitu kan hijab, pakai hijab nggak kak? Hijab. Pakai hijab Iya. ya. Tapi Anaknya aja yang kayak gini. ada nggak sih yang omongan orang-orang sekitar yang nggak enak mungkin di telinga kakak atau apa yang kakak lihat? Biasanya kan ada aja omongan orang nih, dia pakainya kayak gini nggak bener apa, ngejudge kita yang enggak gitu deh. Pernah nggak kak? Sering. Iya. Sering. Soalnya samping rumah tuh ada yang keluarganya tuh kayak Islami semua. Islami banget. Pakainya cadar. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di rumah tuh malah disuruh hijaban. Tapi kalau di sini kan karena jauh dari orang tua, nanya bandel, jadi semaunya. Atau memang ada yang sempat negur langsung gitu ke kakak di sana? Soalnya itu juga yang samping rumah kadang mereka dakwah tiap rumah. Kayak gitu. Bukan buat saya doang sih, buat kayak orang tuanya juga dikasih tahu. Tapi sebenarnya yang namanya apa ya kak ya, yang namanya dakwah sebenarnya kan Islam itu bukan agama yang memaksakan gitu ya. Iya. Gak bisa juga, kita nggak kebanyakan orang sekitar tuh belum bisa membedakan mana dakwah, mana menyakiti orang lain. Iya. Kadang juga mereka merasa kadang Allah lebih mencintai orang yang pendosa, tapi dia sadar sama dosanya, tapi nggak apa ya, dia udah masalah ibadah saya, sholat saya atau hal-hal baik lainnya udah cukup saya dan Allah yang tahu. Tapi Allah lebih membenci orang yang banyak ilmunya, paham agama, menjalankan agama, tapi dia tidak bisa menempatkan agama, maksudnya sombong sama ilmunya kayak gitu. Jadi mereka negur orang, tapi cara menegurnya mungkin kalau memang dia niat mengingatkan mungkin apa ya, cukup mungkin secara berdua aja sama kakaknya berdua, nggak perlu ke keluarga, maaf gitu, nggak perlu rame-rame. Karena apa ya, mental orang beda-beda kak, takutnya juga kan nanti malah kayak tersinggung. Tersinggung nanti kan jatuhnya mereka menyakiti orang lain dan mereka sendiri yang mendapatkan dosa. Karena benar kak, serajin apapun kita sholat, serajin apapun kita ibadah, puasa dan ibadah wajib lainnya, tapi kalau mulut kita menyakiti orang lain, lisan kita menyakiti orang lain, jari kita menghujat orang lain, apa ya, itu yang bisa menghantarkan kita ke neraka. Jadi percuma sholat selama itu tapi mulut kita nggak bisa dijaga, itu yang paling bahaya. Setidaknya kita pelajari hal-hal kecil dulu gitu ya. Yang penting kalau insya Allah dia bisa menjalankan kewajiban lainnya, kalau memang dia bisa merasa agamanya udah benar, dia akan tahu memposisikan dirinya. Yang penting dia fokus sampai diri sendiri dulu gitu. Kalau mengingatkan boleh gitu, tapi nggak bisa memaksakan. Udah, mereka punya prosesnya masing-masing. Mengingatkan boleh, nggak boleh langsung terus-terusan sehari 2 hari 3 hari terus aja. Udah cukup sekali gitu. Pasti kan kebanyakan juga banyak kayak gitu ya, kayak ngomongin, ngingetin tapi terus menerus gitu. Jadi akhirnya kayak risih pasti. Oke. Jadi kan kita yang jadi sakit hati gitu kan dengan caranya gitu kan. Tapi Kak Ulan sendiri ayah sering juga kan ngingetin buat berhijab? Iya sering, tapi nggak yang kayak maksa gitu. Paling tuh soalnya kan tahu, maksudnya apa, dari orang tua kan tahu anaknya gimana ya kan. Kalau dari saya pribadi kan agak keras, jadi itu ngasih taunya ya udah ngasih tahu nih, kalau dari sayanya udah kayak oh iya gitu, udah kayak gitu. Yang penting jangan rewel. Kalau rewel tuh udah tahu responnya gimana. Oke. Lingkungan kakak ada yang bercadar nih, kakak sendiri pernah coba pakai cadar nggak kak? Belum pernah gitu. Tapi sempat gak punya pikiran kalau ngeliat orang-orang yang bercadar gitu? Kalau sekarang belum, tapi kalau untuk hijaban mungkin punya pikiran, tapi kalau untuk bercadar belum ya. Tapi kalau ngeliat cewek-cewek yang bercadar itu apa sih di pikiran kakak biasanya gitu?
ada kan mikir mereka kepanasan gak sih atau apalah gitu. Iya sih, kadang mikir kayak makannya gimana gitu. Makannya gimana Ribet nggak ya kayak gitu. kita aja kadang mas pakai yang mungkin kayak kakak kan gak ribet, apalagi kita tuh biasa juga mikir kayak gitu. Tapi mau Iya. mau apa ya, mau gimana lagi, kita juga yang sadar kewajiban. Ya apa, kita berusaha menjalani, tapi kembali ke setiap orang masing-masing. Kita nggak bisa memaksakan gitu. Di sini kehadiran saya bukan bermaksud untuk jahat sama kakaknya juga. Oh, ya. Mungkin sebagai renungan aja gitu ya sama kakaknya, nanti insya Allah kan juga dapat pahala kayak gini kan, jalan-jalan terus dapat Iya. pahala kan, nggak ada yang tahu kan. Seandainya Allah panggil kita nanti, seandainya 1 jam lagi kakaknya pulang dengan dapat pahala kan, itu enaknya gitu juga kan. Terus ini kak, saya mau ajak kakaknya buat apa ya, mencoba lagi mungkin merenungi kewajiban kakak gitu. Nanti dilepas lagi, oke nggak apa-apa. Cuma saya pengen ngeliat perubahan kakak aja, memakai kewajiban kakak aja. Boleh? Boleh. Ikhlas tapi kak ya. Ikhlas. Insyaallah ikhlas. Saya izin pakai ini. Oh iya. في لياليك أمل بناديك مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول وليلة وأنا مش وياك Insyaallah cantik. Ya Rasulullah ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah ya Baru pertama kali transformasinya benar-benar berubah ya dulu. Tadi maafnya agak barbar gitu, sekarang jadi padamu. oh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya First time kayak gini ya, benar-benar berubah kayak gini ya. Biasanya kan ngelihat orang lain gitu, sekarang benar-benar kayak gini. Katanya orang tuh apa ya, saya takut nggak pede pakai hijab kak, soalnya nanti muka saya bulat, saya tenggelam nanti. Nggak cocok lah, nggak mau pakai hijab. Saya juga berpikirnya kayak seorang saya nggak mungkin dia berhijab. Saya juga berpikir dulu kayak gitu kak. Tapi kalau kita memakai hijab itu insya Allah kecantikan kita lebih naik 100% lagi, dan aura kita lebih terpancar lagi. Dan saya jujur kakak lebih cantik seperti ini. Seandainya meskipun kakak nggak bercadar nggak apa-apa, yang penting kakak melakukan kewajiban kakak dengan menggunakan hijab. Apalagi kan kakak nanti juga bakal nikah insya Allah kalau panjang umur kan. Pasti kan pengen pasangan yang baik juga ya, yang cukup satu wanita. Apalagi kebanyakan cewek-cewek sekarang kan kurang gitu. Apa cewek-cewek sekarang kan ngeliat yang lebih dari pasangannya, cari lagi, ngeliat yang lebih lagi, cari lagi. Kan kebanyakan cowok sekarang kan kurang bersyukur. Jadi kalau kita pengen mendapatkan pasangan yang baik, kita juga harus perbaiki diri kan. Apa ya, jodoh kita kan cerminan dari diri kita gitu. Tapi kakaknya jangan pernah malu untuk memakai hijab. Nah, karena itu mahkota yang harus kakak perjuangkan gitu kan. Namanya menakal atau berbuat dosa itu wajar, manusiawi gitu kan. Dan apa sih nunggu hidayah lah gitu. ilmu hidayah intinya juga berproses gitu ya, kayak pelan-pelan gitu. Mungkin awalnya yang pakai celana pendek dirubah celana panjang, yang lain baju pendek dirubah baju panjang, itu pelan-pelan aja gitu. Soalnya nanti menyusul semuanya, itu kan berproses. Penting saya niat ya Allah, dan jangan pernah takut kehilangan pekerjaan atau apapun. Insya Allah kalau kita meninggalkan yang buruk, Allah akan jauh ganti yang lebih baik semuanya. Intinya kayak gitu aja. Pesan saya sama kakak. Gimana perasaannya first time kayak gini? Agak apa sih ya, lebih adem sih. Lebih ada nggak panas? Enggak sih. Beneran nggak panas? Soalnya kan pasti kan mikirnya mereka nggak panasan sih. Mikirnya tuh kayak kirain tuh ribet, tapi nggak seribet itu sih. Nggak seribet itu. Kalau kita ikhlas, insya Allah pakaian itu mendukung kita. Banyak juga mikir kita aja yang terbuka biasanya kepanasan gitu. Mereka panas, kalau kita ngelihat dari jauh pasti panasnya, pasti mikir ternyata enggak. Makannya juga Makanya tuh gimana ribet. Makanya gampang kok, tinggal buka di sini aja gitu aja. Kayak gitu kok. oh kayak gini ya. Nah, tapi ya kayak jujur, itu cantik banget, masya Allah. Ini apa? Benar-benar berubah dari yang tadi. Yang kalau kakaknya mikir tadi, mungkin ini ke saya jujur, ini jauh lebih imut lagi, jauh lebih muda lagi tampaknya gitu daripada yang tadi. Udah berapa umurnya kak? Baru 23. Ini lebih ke belasan tahun saya lihat udah kayak gini, karena auranya lebih terpancar meskipun tertutup. Itu aja sih pesan saya buat kakak. Makasih udah kasih saya kesempatan duduk di sini. Maaf saya udah ngeganggu kakaknya tadi. Mungkin juga bisa jadi pencerahan buat saya. Amin, ya Allah. Amin. Terus
nggak harus sekarang, kayak mungkin pelan-pelan, mungkin ini sebagai renungan aja gitu kan. Mungkin ada hal baik yang bisa kakak ambil, juga ada hal baik juga yang bisa saya ambil dari kakak gitu. Intinya pelan-pelan aja berproses. Kalau kita sayang sama ayah kita, sayang sama orang tua kita, karena surga ayah kakak tanggung jawab kakak gitu. Perjuangkan sebagai anak perempuan gitu kan. Intinya kayak gitu aja sih. Meskipun kita bukan orang baik, dia pakaiannya tertutup juga belum tentu juga dijamin surganya. Tapi setidaknya kita menjalankan kewajiban kita lah. Sebenarnya kita udah nakal, terus udah nggak ngelaksanain kewajiban, kan nilai plusnya nggak ada sama sekali. Setidaknya kita meskipun nakal, kita melaksanakan kewajiban kita, meskipun masih ada nilai plusnya. Seandainya kita apa ya, dilecehkan sama orang dengan keadaan tertutup, kakak bisa mendapatkan dosa dilecehkan, bisa mendapatkan pahala dilecehkan, mendapatkan pahala dari menutup aurat. Jadi plus sama. Kalau kakak dilecehkan dalam membuka aurat, kan kakak nggak ada dapat pahala sama sekali seandainya kayak gitu kan. Makanya perempuan itu dibentengi